مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih berada pada al-qismul awal fit ta'at, tepatnya pada adabus shalah, adab dalam melaksanakan sholat. Kemarin sempat kita bahas dari awal mulai persiapan sebelum sholat, dilanjutkan dengan bagaimana lafaz niat, lalu takbiratul ihram sampai sujud terakhir. Kemarin kita bahas bahwa dalam melaksanakan sujud, sunnahnya dan adabnya adalah mendahulukan lutut daripada kedua tangan. Dahulukan lutut, selanjutnya kedua tangan, baru jidat, baru kepala. Nah, niki urutannya. Adapun yang mohon maaf sudah tak mampu lagi untuk mendahulukan lutut, boleh baginya untuk mendahulukan tangan, baru lutut, baru kepalanya. Dan di situ kepala atau jidat atau bahasa Arabnya adalah jabhah. Jabhah itu harus maksyufah. Jabhah atau kening kita itu harus dalam keadaan terbuka. Kening harus dalam keadaan terbuka ketika sujud. Jadi 7 anggota tubuh kita yang wajib terkena oleh tanah atau tempat sujud ketika kita sedang sujud. Yang satu dan yang kedua adalah kedua kaki kita. 3 dan 4 adalah kedua lutut kita. 5 dan 6 adalah kedua tangan kita. Dan yang ke-7 adalah jidat kita, kening kita. Ini yang ke-7. Sebagian menganjurkan juga kita menempelkan hidung. Sebagian menganjurkan kita menempelkan hidung. Namun tidak menjadi hal yang wajib untuk menempelkan hidung ke tempat sujud kita. Karena memang sebagaimana kita ketahui, ada yang Allah izinkan memberikan hidung yang mancung ke depan. Ada juga yang mancungnya ke dalam. Jadi tidak wajib kita tempelkan hidung. Ini yang wajib kening kita. Nah, dan kening ini wajib terbuka. Kening wajib terbuka. Kedua telapak tangan kita boleh terbuka, boleh tertutup. Artinya ketika kita berada di tempat yang dingin, atau misalkan cuaca lagi dingin gitu, dan kita sholat kedinginan, mau menutup kedua tangan kita menggunakan sarung tangan, boleh. Kedua tangan ini boleh dalam keadaan terbuka, pun juga boleh dalam keadaan tertutup bagi laki-laki maupun perempuan. Karena perempuan, kedua telapak tangan termasuk punggung tangan bukan bagian daripada aurat dalam sholat. Jadi boleh terbuka, namun sampai pergelangan tangan saja. Kalau di luar itu termasuk aurat bagi perempuan. Kening wajib terbuka, telapak tangan boleh terbuka, boleh tertutup, lutut wajib tertutup. Lutut bagi laki-laki maupun bagi perempuan wajib tertutup. Kedua kaki bagi laki-laki boleh terbuka, boleh tertutup. Kedua kaki bagi perempuan wajib tertutup. Nah, ini yang perlu diperhatikan, apalagi untuk ibu-ibu tiang, kakak-kakak tiang yang perempuan. Pastikan bawahan daripada sholat kita, bawahan daripada sholat bagi perempuan harus panjang. Dan ketika sujud harus memastikan bahwa pakaian yang bawah ini tidak terbuka, tidak terangkat sehingga menampakkan kaki. Kalau dalam sujudnya perempuan kakinya terlihat, maka itu dapat membatalkan sholatnya. Sebab batalnya sholat adalah inkisyaful aurah atau terbukanya aurat. Terbukanya aurat bagi laki-laki maupun perempuan itu dapat membatalkan sholat. Sebagaimana yang kami jelaskan di awal, auratnya laki-laki adalah minas surrati ila rukbah, dari pusar sampai ke lutut.
Ini auratnya laki-laki. Sedangkan auratnya perempuan adalah jami'ul badani illal wajhi wal kaffaini. Seluruh badan kecuali wajah dan kedua tangan. Kedua tangan zahran wa batnan. Mau itu telapak tangan ataupun punggung tangan. Itu adalah boleh terbuka bagi perempuan. Ila an qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah nafa'ana Allahu bihi wa bi ghaziri ulumihi fid dharain ad-dunya wal akhirah thumma irfa' ra'saka minas sujudi mukabbiran hatta ta'tadila jalisan wajlis ala rijlikal yusra. Lalu angkatlah kepalamu setelah sujud mukabbiran dengan ucapan Allahu Akbar hatta ta'tadila jalisan, sampai engkau benar-benar tegak dalam posisi duduk. Posisi duduk itu harus tegak. Okay. Posisi duduk antara dua sujud maupun duduk tahiyat awal ini tegak. Okay. Wajlis ala rijlikal yusra, duduklah di atas kakimu yang kiri. Okay. Duduknya di atas kaki yang kiri. Kaki kiri kita itulah yang kita tindih. Namanya duduk iftirash. Okay. Iftirash itu jadi lesehan. Okay. Kaki kiri itu jadi lesehan. Itulah yang kita duduki oleh pantat kita, itu yang kita duduki, kaki kiri. Wa nusab qadamakal yumna, dan kaki kanan kita tegak dengan jari-jarinya menghadap ke kiblat. Nah, ini bagi yang normal, bagi yang sehat. Kalau bisa harus seperti itu. Jadi duduknya kita dudukin kaki yang kiri, sedangkan kaki kanan itu posisinya tegak lurus gini. Harus kita bengkokkan dan jari-jarinya harus menghadap ke kiblat. Nah, ini bagian daripada adabnya. Wadu' yadaka ala fakhidhaik. Astaghfirullahaladzim. Wadu' yadaka ala fakhidhaik, dan letakkanlah kedua tanganmu di atas paha. Jadi ketika duduk tahiyat itu tangan kita adalah di atas paha, bukan di atas lutut. Kalau dia di atas lutut maka posisi tangan kita bengkok. Jadi posisi tangan itu di atas paha. Letakkanlah tangan kita di atas paha, wal asabi' mansyurah, dan jari jemarinya itu terbuka. Terbuka artinya bukan seperti ini, terbuka. Tidak juga harus melebar, tidak. Terbuka, kita buka tangannya gini. Dan diletakkan di atas paha, bukan di atas lutut. Kalau di atas lutut dia bengkok seperti ini. Jadi diletakkannya di atas paha. Nah, ini bagian adabnya. Ustaz, kalau dari dulu kita letakkan di atas lutut seperti apa? Boleh-boleh saja. Tapi kalau kita ingin memperbaiki sholat kita, ingin sesuai dengan yang diajarkan Nabi, maka letakkanlah di atas paha kita. Itu akan jauh lebih menambah kekhusyuan dari sholat. Karena mohon maaf, kalau kita taruh dia di atas lutut kita seperti orang malas. Marah dengan malas, tolong, lemas terus. Maka letakkan di atas paha kita sehingga badan kita bisa lebih tegak. Kalau badan kita bungkuk, maka tangan kita akan jatuh ke bawah nih, ke lutut kita jadinya. Oke, badan kita tegakkan. Tangan di atas paha. Wa qul rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, ini doa yang sangat luar biasa. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, pernah kami jelaskan bahwa di dalam sholat ada 4 tempat mustajab kita berdoa. Di dalam sholat ada 4 posisi yang mustajab di mana kita berdoa, di sana Allah kabulkan. Posisi yang pertama adalah ketika kita berdiri. Ketika kita berdiri, itu adalah posisi di mana doa-doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah. Dan dibacanya doa ini sesuai dengan pendapat para ulama bisa dibaca ba'da al-Fatihah atau ba'da ayat pilihan sebelum ruku. Jadi, posisi yang pertama adalah ketika kita berdiri. Sebagaimana Nabi Zakaria yang berdoa kepada Allah, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dan disitulah yakni di makam tempatnya Maryam itu, disitulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, bermunajat agar diberikan keturunan. Lalu datanglah malaikat membawa kabar gembira.
Dan ketika itu Nabi Zakaria sedang posisi qaimun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria sedang berdiri salat di mihrab. Mihrab itu adalah tempat imam salat niki mihrab. Di situ Nabi Zakaria sedang berdiri salat dan bermunajat kepada Allah. Jadi ketika posisi berdiri itu disunnahkan kita berdoa, apalagi kalau kita salat sendiri. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini pendapat pertama para ulama. Sebelum ucapkan amin, selipkan 1-2 doa di situ. Allahumma ighfirli wali walidayya. Amin. Barangkan dengan amin waladdallin. Itu boleh. Tapi dalam sholat sendiri, bukan dalam sholat berjamaah atau dalam sholat-sholat sunnah. Posisi yang pertama adalah ketika berdiri. Posisi yang kedua, doa kita dikabulkan dan diijabah oleh Allah dalam sholat kita adalah ketika kita berada pada duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud adalah posisi di mana doa kita akan sangat cepat dikabulkan oleh Allah. Dan di situ baginda Nabi ajarkan kepada kita 8 doa yang biasa kita baca. Yang pertama, Rabbighfirli. Yang kedua, warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Niki 8 doa yang kita baca dalam duduk antara 2 sujud kita. Ini jangan sampai kita lewatkan sia-sia, apalagi bacanya terburu-buru. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'fu anni. Pokoknya wa'fu anni selesai niki. Nggih. Jangan terburu-buru karena maknanya luar biasa. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Warhamni, ya Allah rahmatilah aku, berikanlah rahmatmu kepadaku. Wajburni, perbaikilah aku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni, berikanlah aku rizki. Warzuqni, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, berikanlah aku hidayah. Wahdini wa'afini, dan berikanlah aku kesehatan. Wa'fu anni, dan maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Nah, dari 8 doa ini saja sebenarnya sudah cukup untuk kita hidup bahagia di dunia. Dari 8 ini kita sudah diberikan kesehatan, keafiatan, rizki juga diberikan, dosa diampuni, derajat ditinggikan, diperbaiki oleh Allah. Jadi benar-benar kita diduduk antara 2 sujud itu harus khusyuk di sini. Apalagi kalau kita mengerti maknanya, ya Allah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Insyaallah enggak akan ada yang terburu-buru. Enggak ada yang terburu-buru ketika salatnya, ketika kita mengerti apa yang kita baca. Ini posisi yang kedua, yakni ketika duduk antara 2 sujud. Posisi yang ketiga, yang dimana doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah adalah ketika kita sujud. Ketika kita sujud, apalagi di sujud terakhir daripada sholat kita, tapi secara umum adalah di setiap sujud. Di setiap sujud niki boleh berdoa selepas kita baca tasbih. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, bahwa orang yang melaksanakan sholat sendiri itu mau menambah tasbih di ruku dan di sujudnya itu sangat diperkenankan, sangat dibolehkan. 7-10 kali tasbih dalam setiap ruku atau setiap sujud itu boleh. Artinya ruku itu boleh diperpanjang, sujud pun juga boleh diperpanjang. Setelah baca tasbih tambah dengan doa-doa niki boleh. Namun tentu doa yang dilafazkan ini adalah doa dalam berbahasa Arab. Doanya adalah sesuai dengan tuntunan dari hadis, dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Kalau Ustadz misalkan kita ingin berdoa menggunakan bahasa Indonesia seperti apa, maka ucapkanlah doa tersebut dalam hati, jangan dilafazkan. Karena ketika terlafazkan dalam bahasa Indonesia ketika kita sholat, otomatis sholat kita menjadi batal. Jadi doanya dalam bahasa Arab. Posisi yang ketiga adalah ketika kita sujud, terlebih lagi di sujud terakhir daripada sholat. Posisi yang keempat adalah tahiyat akhir sebelum salam. Tahiyat akhir sebelum
salam. Ini adalah tempat yang paling mustajab juga kita berdoa, dan di situ doanya langsung diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni doa meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini 4 hal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 1 fitnah, dari azabil qabri, yakni azab kubur. Yang kedua, aku berlindung kepadamu min azabi jahannam, dari azab jahannam, azab neraka. Wa a'udzubika min syarif a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah hidup dan fitnah mati, fitnah ketika kita hidup ataupun setelah kita meninggal dunia. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan berlindung kepadamu dari kejamnya, kejinya, kotornya, buruknya fitnah dajjal. Nah, 4 hal ini sangat dianjurkan kita baca di setelah tahiyat akhir sebelum salam. Setiap setelah tahiyat akhir sebelum salam. Innaka hamidum majid. Jangan langsung assalamualaikum, baca doa niki dulu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, seperti itu. Tsumma sujud sajadatan tsaniyatan kadzalik. Setelah kita baca tadi doa duduk antara 2 sujud, lalu kita sujud untuk sujud yang kedua seperti mana sujud yang pertama, yakni posisi tangannya dan sebagainya dan membaca tasbih. Tsumma i'tadil jalisan lil istirahati fi kulli raq'atin la tashahhuda akibaha. Lalu duduklah kita setelah itu duduk istirahah, duduk untuk istirahat sejenak, atau kita kenal dengan duduk tuma'ninah, yakni di setiap rakaat yang tidak ada tasyahud di sana. Di setiap rakaat yang tidak ada tasyahud, artinya adalah setiap rakaat yang tidak ada tasyahudnya itu adalah rakaat yang ganjil, rakaat 1 dan rakaat ketiga untuk sholat yang 4 rakaat. Itu kan langsung berdiri, maka sunnahnya dan adabnya adalah kita duduk sejenak untuk duduk tuma'ninah. Jadi setelah sujud yang kedua tidak langsung berdiri, duduk dulu baru berdiri. Tsumma taqumu fatad'ul yadaini 'alal ardi. Duduk dulu, ketika berdiri itu kita berdirinya adalah tidak langsung berdiri, tapi letakkan kedua tangan kita di tanah baru kita berdiri. Nah, ini adabnya. Bisa sebenarnya kita langsung berdiri, cuma memang agak berat kalau dari duduk langsung berdiri. Nah, caranya adalah ketika duduk, majukan badan ke depan, letakkan tangan kita di tanah, baru berdiri. Ini sebenarnya sudah kita kerjakan. Namun agar lebih mengerti bahwa itu adalah adab dan itu adalah sunnah sesuai dengan yang dikerjakan Nabi, maka baik sekali kalau kita contoh. Disebut dengan duduk istirahah atau duduk tuma'ninah, agar sholat kita tidak terburu-buru. Di zaman Nabi ada salah seorang sahabat sedang melaksanakan sholat. Dia laksanakan sholat, datanglah Nabi. Dia lihat Nabi datang, dalam dirinya semangat untuk melaksanakan sholat. Akhirnya terburu-buru karena ingin bersalaman dengan Nabi, ingin menyapa Nabi. Sholatnya terburu-buru. Selesai sholat dia menghadap kepada Nabi. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum wahai Nabi. Apa kata Nabi? Waalaikumsalam. Hal sallaita, apakah engkau sudah salat? Sallait ya Rasulullah, saya sudah salat. Salli fa innaka lam tusalli. La salli fa innaka lam tusalli. Tidak, engkau belum salat. Salatlah, sungguh kau belum salat, kata Nabi. Dia ulang salatnya oleh sahabat itu. Selesai salat 2 rakaat, salam kiri, salam kanan, salam kiri, menghadap kepada Nabi. Dia katakan sudah salat, kata Nabi apa? Tidak, belum, kau belum salat, salatlah. Sampai 3 kali dia ulang salatnya, sahabat ini. Sampai 3 kali dia ulang salatnya menghadap kepada Nabi. Ya Nabi Allah, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, kata sahabatnya. yakni demi Allah, alimni kaifa usalli, ajarkan aku bagaimana aku salat.
agar solatnya tidak terus engkau suruh ulang. Apa kata Nabi? Solatlah engkau menghadap kiblat, takbiratul ihram, setiap gerakan yang kau lakukan harus ada tumakninahnya, kata Nabi. Maka ketika ruku, kata Nabi apa? Ketika ruku, wa tatma'inna fir ruku hatta tatma'inna fir ruku thumma i'tadil hatta tatma'inna fil i'tidal. Kau ruku sampai engkau benar-benar tumakninah, nyaman kau rasa ruku, lalu kau berdiri tegak, benar-benar nyaman kau berdiri tegak, lalu kau sujud, harus ada tumakninah. Duduk antara dua sujud ada tumakninah, sujud lagi ada tumakninah. Sebelum kau berdiri, tumakninah dulu, duduk sejenak lalu kau berdiri. Nah ini, jadi duduk sejenak ini adalah dalam rangka tumakninah, dan ini membuktikan bahwa solat kita itu benar-benar karena Allah, bukan untuk terburu-buru. Wala tuqaddim ihdai rijlaika fi halil irtifa. Jangan engkau dahulukan kedua kaki, salah satu dari kedua kakimu dalam berdiri dari sujud. Jadi setelah sujud kedua, duduk kita tumakninah sebentar, lalu ketika berdiri itu adabnya jangan berdiri dengan satu kaki, atau kita dahulukan salah satu dari kaki kita. Berdirinya harus dua-duanya, harus kedua daripada kaki kita berdiri berbarengan. Tentu yang sekali lagi sampaikan, ini bagi yang sehat walafiat, normal. Kalau misalkan ada luka, ada sakit yang memang tidak bisa berdiri tegak keduanya, harus mendahulukan salah satunya, tidak masalah, tidak apa-apa. Wabtadi bitakbiratil irtifa' indal qurbi min haddi jalsatil istirahati wa muddaha ila intisafi irtifa'ika ila qiyamika wal takun hadhil jalsah khafifah mukhtatafah. Nah, mulai takbirnya itu adalah bukan ketika kita, jadi ketika kita duduk itu ma'ninah lalu kita mau berdiri, nah disitulah baru mulai takbirnya, Allahu Akbar, sampai kita berdiri. Bukan dari sujud keduanya itu kita mengucapkan takbir. Bismillah. Tiang contohkan sedikit, misalkan tiang menghadap sini untuk arah sujudnya. Anggap niki sujud yang kedua. Selesai sujud yang kedua, duduk tumakninah. Duduk tumakninah untuk takbirnya bukan ketika sujud tadi. Takbir berdirinya adalah ketika kita sudah berdiri. Allahu Akbar. Jadi bukan ketika dari sujud, bukan dari sujudnya, tapi dari setelah duduknya. Setelah duduknya mau berdiri, letakkan kedua tangan kita baru berdiri. Nah ini adabnya, letakkan kedua tangan. Sebenarnya bisa langsung berdiri seperti ini. Nah bisa langsung berdiri, tetapi bukan seperti itu yang diajarkan. Jadi setelah mau berdiri, letakkan kedua tangan kita dua-duanya, baru berdiri, Allahu Akbar. Dan itu takbirnya disunnahkan untuk kita perpanjang, dipanjangkan takbirnya, Allahu Akbar. Ini juga untuk para imam, tolong kalau misalkan sholat yang mana langsung berdiri, rokaat pertama ataupun rokaat ketiga, itu dipanjangkan takbirnya. Harus ada yang membedakan antara yang langsung berdiri dan duduk tasyahud, tahiyat awal maupun tahiyat tsani, tahiyat yang kedua. Harus ada yang membedakan, karena khawatirnya adalah makmum kita yang di belakang, makmum kita khususnya para ibu-ibu yang di belakang tertutup oleh tirai, atau yang ada di luar masjid misalkan ikut berjamaah, kebetulan masbuk, imam rokaat ketiga harus berdiri ke atas, tapi takbirnya pendek, Allahu Akbar. Akhirnya makmum di belakang itu duduk semua, dikira duduk karena takbirnya pendek. Atau sebaliknya, harusnya rokaat keempat, rokaat keempat tasyahud akhir, takbirnya tapi diperpanjang, Allahu Akbar, padahal duduk tahiyat akhir. Akhirnya makmum banyak yang berdiri dengan mendengarkan takbir. Maka imam harus paham, kalau sholat rokaat pertama ataupun rokaat ketiga yang dimana akan langsung berdiri, maka takbirnya wa muddat takbir, dan panjangkanlah takbirnya. Nah,
Kembali tadi, wal takun hadhil jalsah jalsatan khafifatan mukhtatafah, dan jadikan duduk yang tadi, duduk tumaninah itu adalah jalsah khafifah mukhtatafah, duduk yang singkat saja, yang ringkas, duduk yang biasa, tidak perlu panjang duduknya, sekedar duduk ngambil sunnahnya langsung berdiri lagi. Nah, seperti itu. Wasallir rakaat tsaniyah, wasallir rakaat tsaniyah kal ula, lalu salatlah salat rakaat yang kedua seperti rakaat yang pertama. Wa iddat ta'awudz fil ibtida, dan ulangi ta'awudz seperti yang di awal salatnya. Ini sunnahnya, yakni sebelum membaca Al-Fatihah untuk membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru mulai bismillahirrahmanirrahim untuk Al-Fatihahnya. Tsumma ijlis fi raq'ati tsaniyati litasyahhudil awal, lalu duduklah nanti ya, seperti yang tadi, duduk tasyahud awal. Wada'il yadal yumna fi jalsatit tasyahhudil awal ala al-fakhidhil yumna maqbudatal asabi' illal musabbahah wal ibham fatursilahuma. Lalu kita duduklah tahiyat awal dan letakkan tangan kanan kita di atas daripada paha kanan kita, dan jari jemarinya maqbudatul asabi', jari jemarinya tergenggam, niki harus digenggam untuk tasyahud awal, digenggam illal musabbahah wal ibham, kecuali jari yang kita gunakan untuk telunjuk niki musabbahah, untuk bertasbih niki, untuk menunjuk niki. Ini kita gunakan, ini yang dibiarkan irsal, dibiarkan terbuka, dan jempol kita. Jadi jempol itu tidak ditutup seperti ini. Ketika tasyahud itu jempolnya tidak nutup, tidak ikut merapat seperti ini, tapi dibiarkan jempolnya dibiarkan. Jadi bukan dilipat ke dalam atau di bawah sini, bukan dilipat, jempol itu dibiarkan. Ada yang mengatakan ditempel saja, tapi tidak dilipat, ditempel saja. Nah, posisinya seperti itu untuk tasyahud awal. Untuk tahiyatnya, untuk tahiyatnya seperti itu. Wa tusyiru bil musabbahati yumnaka inda qaulika, lalu kita isyaratkan dengan jari kita, dengan jari tangan telunjuk kita isyaratkan ketika qaulika, ketika kata-kata kita illallah, kalimat illallah inda qaulika la ilaha illallah. Tasyahud kan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ketika illallahnya itulah kita diminta untuk kasih isyarat di situ. Ketika kalimat illallah, disitulah kita disuruh mengasih isyarat. Nah, ini adalah hal yang perlu kita pahami. Sebagian kita kadang ada yang menggerakkan tangannya tanpa mengetahui dasarnya. Kita tidak perlu permasalahkan dia mau gerakkan tangannya seperti apa, dia mau angguk-anggukkan atau muter-muter tangannya, itu sebenarnya tidak kita masalahkan selama dia tahu apa dasarnya, selama dia mengerti bagaimana hukumnya, maka silahkan. Nah, yang kita tahu, yang kita pahami adalah di sini kita diajarkan memberikan isyarat menggerakkan tangan kita, yakni ketika kalimat illallah pada tasyahud asyhadu an la ilaha illallah, hanya di situ saja. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wada'il yadil yusra mansyuratul asabi 'ala al-fakhidil yusra, dan tangan kiri kita tetap terbuka di atas paha yang kiri. Wajlis 'ala rijlikal yusra fi hadat tasyahud kama bainas sajadatain, dan kalau tasyahud yang kedua sama seperti sujud antara dua sujud tadi, sama seperti duduk antara dua sujud, yakni kaki kiri kita menjadi tumpuan dan kaki kanan kita menghadap mansub, dia diluruskan, ditegakkan menghadap ke arah kiblat, jari jemarinya menghadap kiblat. Wa fit tasyahhudil akhir, tapi kalau tasyahud akhir itu mutawarrik, duduknya duduk tawarruk gitu ya. Wastaqmilat du'a al-ma'ruf al-ma'thur an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da salati 'ala nabi wajlis fihi 'ala warakikal aisar wada' rijlakal yusra kharijatan min tahtik. Kalau misalkan tahiyat akhir, kaki kiri kita keluar, okay? Seperti yang sudah kita ketahui semuanya, ketika tahiyat akhir kaki kiri kita keluar, jadi kita benar-benar duduk di atas
tempat sholat kita, tidak lagi duduk di atas kaki kita. Adapun di tasyahud awal dan di duduk antara dua sujud, kita duduknya di atas kaki kiri kita. Adapun kaki kanan tetap posisinya ditekukkan dan menghadap kiblat, jari jemarinya ditekukkan dan menghadap kiblat. Tsumma qul ba'dal faragh, lalu katakanlah setelah itu, ya, setelah kita tahiyat dan setelah doa yang tadi kami sebutkan, yakni doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Lalu kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi marrataini minal janibaini waltafit bihaitsu yara bayada khada'ika min janibika wanwil khuruj minas salah wanwis salam ala man bijanibika minal malaikati wal muslimin. Nah, ketika ini tambahan daripada sebagian ulama mengatakan ada rukun dalam solat yang terakhir yang sebagian lagi tidak mengambilnya, yakni adalah niat khuruj dari solat. Dan di sini Imam Ghazali mengambil hal itu, mengatakan bahwa perlu kita berniat keluar dari sholat. Selesai sholat niki ada niatnya, yakni niat khurut minas sholat, niat selesai sholat. Kapan niat selesai sholat itu diutarakan? Yakni ketika kita salam. Ketika kita salam, assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Nah, ketika assalamualaikum ke kanan itu niat dalam diri kita, niat selesai sholat. Saya sudah selesai melaksanakan sholat. Ini ke dalam hati niatnya, yakni niatul khuruj minas sholah, yakni kita pandang ke kanan sini, ya, sampai kita bisa melihat bahu kita. Jadi salamnya itu tidak sebatas hadap kanan saja, tapi agak dipanjangkan sampai melihat bahu kita seperti ini. Pun juga kiri yang sama, okay? Seperti itu. Dan itu kita salamnya kepada siapa? Salamnya kepada malaikat. Wanwi assalam ala man bijanibika minal malaikati wal muslimin. Niatkan salam yang kita baca itu adalah salam untuk para malaikat yang ada di kiri kanan kita, yang ada di kanan kiri kita, malaikat dan orang-orang muslim yang ada di kanan kiri kita. Assalamualaikum warahmatullah. Niatkan ini adalah salam untuk para malaikat. Assalamualaikum warahmatullah, untuk salam para malaikat dan para orang-orang muslimin. Wahadihi yaitu salatul munfarid, dan itulah hal-hal yang dilakukan dalam solat sendiri. Wa imadus shalah al khusyu', ini diingatkan lagi kepada kita, dan tiangnya solat adalah kekhusyuan. Tiang agama adalah solat, dan tiangnya solat adalah khusyuk. Wa hudurul qalbi ma'al qiraati wa dzikri bittafahum, dan hadirnya hati dalam solat kita serta bacaan-bacaan yang kita baca dalam solat, termasuk zikir-zikir, hendaknya harus difahami. Bittafahum, harus faham. Okay? Mulai dari takbiratul ihram, bahkan mulai dari niat sampai akhir daripada salam kita, usahakan bacaan-bacaannya itu, entah itu bacaan Al-Fatihah, ayat pilihan, termasuk juga zikir-zikirnya, itu minimal harus kita mengerti secara makna. Minimal harus kita mengerti secara makna. Insya Allah nanti di pertemuan yang selanjutnya, insya Allah mungkin kita akan sedikit kita mengulas lagi tentang sholat, yakni mengetahui makna-makna arti dari setiap gerakan-gerakannya dan setiap zikir-zikirnya, setidaknya agar kita tahu yang kita baca ini artinya ini loh sebenarnya. Itulah kenapa para imam-imam kita yang ada di Masjidil Haram, yang ada di Masjid An-Nabawi, begitu membaca ayat-ayat, apalagi di hari Jumat misalkan, itu baca Al-Waqi'ah itu sampai menangis gitu. Kenapa? Karena mereka paham. Beliau-beliau paham dan mengerti arti daripada ayat yang dibaca. Dalam kunutnya berdoa sampai menitikkan air mata karena mengerti apa yang dibaca. Nah, kita agak sulit bisa khusyuk dari solat kalau kita tidak mengerti apa yang kita baca. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra. Kata Imam Al-Basri rahimahullah, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, setiap solat yang dimana hati kita tidak hadir di dalamnya, fahiya ilal uqubati asra,
bukan justru mendapatkan pahala, justru malah mendapatkan ukubah. Ukubah itu adalah ganjaran, balasan, dosa. Setiap solat yang dilakukan tanpa hadirnya hati di dalamnya, artinya dia main-main, dia permainkan solatnya tanpa ada hadirnya hati, tidak mau peduli dengan isi solatnya, maka bukan justru malah mengajaknya kepada kebaikan, justru malah inilah yang menghantarkannya kepada ukubah, azab dan siksa dari Allah. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yusalli salata fala yuktabu lahu minha sudusaha wala ashruha wa inna ma yuktabu lil abdi min salatihi biqadri ma aqala minha. Nah, ini kata Nabi apa? Sungguh dari seorang hamba yang mengerjakan salat, fala yuktab lahu minha sudusuha wala ashruha, tidak ditulis darinya, dari salatnya itu 1/6 atau 1/10 atau 1/10 daripada salatnya, tidak ditulis pahala seperti itu. Wa inna ma yuktabu lil abdi min salatihi biqadri ma aqala minha, tapi yang ditulis menjadi pahala dari solatnya seorang hamba adalah sesuai dengan apa yang dia pahami. Ma aqala minha, akal, sesuai dengan apa yang masuk ke dalam akalnya. Dia mengerti takbiratul ihram artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, maka takbiratul ihramnya mendapatkan pahala karena dia mengerti artinya. Dia mengerti, dia mampu, dia pahami dengan akalnya. Maka pahala dari solat kita itu masing-masing berbeda sesuai dengan seberapa paham kita dengan solat kita, seberapa paham kita dengan bacaan kita, seberapa paham kita dengan zikir yang kita baca dalam solat kita. Insya Allah di pertemuan yang akan datang nanti mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah, diberikan kita keistiqomahan dan kesemangatan untuk sama-sama menuntut ilmu semata-mata untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki ibadah kita, bukan merasa yang menggurui atau yang paling bisa, namun semata-mata kita belajar bersama, saling ingat mengingatkan. Mudah-mudahan dengan hal ini solat kita akan jauh lebih baik dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, bisa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-su'ba idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan wafaqan hasana ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.